Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky. Saya akan mempresentasikan denial of service atau kegagalan layanan. Denial of service adalah jenis serangan pada layanan yang mengganggu fungsi normal dan mencegah pengguna lain mengaksesnya. Target paling umum untuk serangan DOS adalah layanan online seperti situs web, meskipun serangan juga dapat diluncurkan terhadap jaringan, mesin, atau bahkan satu program. Serangan DOS ini dapat menyebabkan masalah berikut. Yang pertama, layanan yang tidak efektif, layanan yang tidak dapat diakses, gangguan lalu lintas jaringan, dan gangguan koneksi. DDoS, serangan penolakan layanan terdistribusi, diluncurkan dari banyak perangkat yang dikompromisikan, seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut sebagai botnet. Sebenarnya sasaran dari DDoS ini adalah berusaha untuk menghapus sistem atau menolak akses yang berwenang. Kemudian botnet. Apa itu botnet? Botnet adalah jaringan komputer zombie yang digunakan peretas untuk memulai serangan terdistribusi. Botnet dapat dirancang untuk melakukan tugas jahat, termasuk mengirim spam, mencuri data, ransomware, mengklik iklan secara curang, atau menyebarkan serangan denial of service atau DDoS. Botnet ini dapat dikontrol melalui HTTP, HTTPS, IRC, atau ICQ. Kemudian ada metode pemindaian botnet. Metode pemindaian botnet ini terdapat 5. Yang pertama, acak. Acak yaitu merupakan secara acak mencari perangkat yang rentan untuk diserang. Kemudian ada hide list. Hide list merupakan diberikan daftar perangkat untuk memindai kerentanan. Kemudian ada topologi. Topologi adalah pemindai host yang ditemukan oleh perangkat yang saat ini dieksploitasi. Kemudian ada subnet lokal. Subnet lokal adalah memindai jaringan lokal untuk perangkat yang rentan. Kemudian ada permutasi. Permutasi ini merupakan pindaian daftar perangkat yang dibuat melalui algoritma permutasi pseudo random. Kemudian ada tiga jenis DOS atau DDoS ini. Yang pertama ada serangan volumetric, yang kedua ada protocol attack, yang ketiga ada application layer attack. Kita masuk ke serangan volumetric. Serangan ini sebenarnya mengkonsumsi bandwidth jaringan atau layanan target. Kemudian layanan tersebut dikirim sejumlah besar lalu lintas ke jaringan target dengan tujuan menghabiskan begitu banyak bandwidth sehingga pengguna ditolak aksesnya. Serangan penipis bandwidth, flood attack, dan application attack. Apa yang diserang dari ini? Serangan pelapisan bandwidth ini atau serangan banjir dari serangan aplikasi ini menyerang UDP flood attack. Kemudian ada ICM flood attack. Kemudian ada ping of death attack, smear attack, fragile UDP, malware format IP patch flood attack. Kemudian ada spoofed IP packet flood attack. Serangan volumetric ini diukur dalam bit per detik atau BPS. Kemudian kita masuk ke protocol attack. Protocol attack ini mengkonsumsi jenis sumber daya lain seperti tabel status koneksi yang ada di komponen infrastruktur jaringan seperti penyeimbang beban, firewall, dan server aplikasi. Yang diserang adalah SAN flood attack, fragmentation attack, ACK flood attack, TCP state exhaust attack, TCP connection flood attack, RST attack. Serangan protokol ini diukur dalam paket per detik atau PPS. Kemudian ada application layer. Serangan lapisan aplikasi ini termasuk serangan rendah dan lambat, banjir gate atau POS, serangan yang menargetkan kerentanan Apache, Windows, atau OpenBSD, dan banyak lagi. Kemudian application layer attack ini mengkonsumsi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Dia menargetkan server, aplikasi web, dan aplikasi berbasis web tertentu. Kemudian menyalahgunakan protokol lapisan atas 7 seperti HTTPS, dan SNMP.
Yang diserang adalah serangan HTTP, GET atau POST, serangan slow risk. Serangan lapisan ini diukur dalam RPS. Kemudian serangan tingkat aplikasi terhadap kode yang lemah. Kita dari tadi membicarakan serangan. Sekarang akan masuk ke pengertian serangan atau penjelasan tentang serangan. Ada beberapa jenis serangan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, serangan fragmentasi IP. Serangan fragmentasi IP ini atau ICMP adalah bentuk umum dari DOS volumetric. Dalam serangan seperti ini, mekanisme fragmentasi datagram digunakan untuk membanjiri jaringan. Kemudian membombardir tujuan dengan paket yang terfragmentasi, menyebabkan menggunakan memori untuk memasang kembali semua fragmen tersebut dan membanjiri jaringan yang ditargetkan. Kemudian ada slow risk attack. Slow risk attack ini adalah serangan lapisan aplikasi yang beroperasi dengan memanfaatkan sebagian permintaan HTTP. Serangan berfungsi dengan membuka koneksi ke server web yang ditargetkan. Kemudian menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin. Cara melakukan penyerangannya yaitu pertama-tama membuka banyak koneksi ke server yang ditargetkan. Kemudian mengirimkan beberapa header permintaan HTTP seperti parsial. Kemudian target membuka utas untuk setiap permintaan yang masuk. Untuk mencegah target kehabisan koneksi, penyerang secara berkala mengirimkan header permintaan parsial ke target. Untuk menjaga agar permintaan tetap hidup, intinya mengatakan saya masih di sini. Aku hanya lambat, tolong tunggu aku. Kemudian server yang ditargetkan tidak akan pernah melepaskan koneksi parsial terbuka apapun sambil menunggu penghentian permintaan. Setelah semua utas yang tersedia digunakan, server tidak akan menanggapi permintaan tambahan yang dibuat lalu lintas reguler yang mengakibatkan penolakan layanan. Kemudian ada serangan SYN attack. Serangan ini pada dasarnya mengirim ribuan paket SYN menggunakan alamat sumber palsu atau alamat IP palsu. Server kemudian merespon setiap permintaan koneksi dan membiarkan port terbuka siap menerima respon. Akhirnya melibatkan semua sumber daya dan menghabiskan mesin. Kemudian ada SYN flood half open attack. Itu SYN banjir, serangan setengah terbuka. Yang pertama, cara melakukan serangan ini adalah mengirim ribuan paket SYN. Saat paket dikirim, server menunggu paket terakhir yang tidak pernah sampai. Penyerangan terus mengirim lebih banyak paket SYN. Kedatangan setiap paket SYN baru menyebabkan server untuk sementara mempertahankan koneksi port baru yang terbuka untuk jangka waktu tertentu. Dan setelah semua port yang tersedia telah digunakan, server tidak dapat berfungsi secara normal. Akhirnya komputer macet, kehabisan sumber daya. ICMP flood. ICMP flood mengirimkan paket echo ICMP dengan alamat palsu, akhirnya mencapai batas paket per detik yang dikirimkan. Cara yang dilakukan atau yang digunakan dengan cara hyping 3 untuk melakukan banjir. Contohnya hyping strip 1, strip float, strip rain, strip source, dan masukkan targetnya. Kemudian ada Smurf attack. Smurf attack ini adalah serangan denial of service terdistribusi di mana sejumlah besar paket ICMP dengan IP sumber palsu korban yang dituju disiarkan ke jaringan komputer menggunakan alamat broadcast. ICMP ini mungkin digunakan hyping 3 untuk melakukan serangan ini dan script base untuk mengulang melalui subnet. Cara melakukan hyping 3 ini dengan cara menulis hyping 3 strip 1 strip C 1010, masukkan IP-nya seperti 10.0.0 $i, strip fast, strip S, POV, masukkan alamat target. Kemudian ada Fragile.
Konsep yang sama seperti serangan smooth, tetapi paket UDP serangan banjir UDP. Cara melakukan serangan ini dengan cara melakukan hyping 3 untuk melakukan serangan fragile banjir UDP. Yang pertama, dengan menuliskan source atau kode hyping 3 strip float, strip range, strip source, strip UDP, strip P, dan masukkan target. Kemudian ada ping of death. Fragment pesan SMP setelah dipasang kembali, paket SMP lebih besar dari ukuran maksimum dan merusak sistem. Melakukan dengan mengirimkan paket IP yang lebih besar dari 65.536 byte yang diizinkan oleh protokol IP, teknik lama yang dapat diterima oleh sistem lama. Kemudian ada teardrop. Tumpang tindih sejumlah besar fragmen IP yang rusak dengan muatan yang terlalu besar menyebabkan sistem lama mogok karena perakitan ulang fragmen. Kemudian ada peer-to-peer. Serangan peer-to-peer ini serangan yang dilakukan klien hub berbagai file peer-to-peer terputus dan diarahkan untuk terhubung ke sistem target. Serangan multi-vector attack. Serangan ini merupakan kombinasi dari serangan volumetric, protokol, dan lapisan aplikasi. Kemudian ada flashing atau permanent DOS. Serangan DOS yang menyebabkan kerusakan permanen pada sistem, memodifikasi firmware, dan juga dapat menyebabkan sistem menjadi break. Misalnya kiriman pembaruan perangkat keras palsu ke korban menerjang BIOS. Kemudian ada LAN attack. LAN attack atau serangan tanah ini mengirim paket SIM ke target dengan IP palsu yang sama dengan target. Jika rentan, target berputar tanpa henti, kemudian komputer akan macet. Ada beberapa alat serangan yang digunakan oleh penyerang. Contohnya ada low orbit ion cannon, kemudian high orbit ion cannon, Hulk, Metasploit, Nmap, Tsunami, Trinity, Linuxbat, DOS tools. Sekarang akan masuk sedikit ke pengertian low orbit ion cannon. Low orbit ion cannon ini alat DOS yang membanjiri target dengan permintaan TCP, UDP, atau HTTP. Kemudian masuk ke high orbit ion cannon, meriam orbit ion tinggi Hawk atau versi Lois yang lebih kuat menargetkan TCP dan UDP. Aplikasi ini dapat membuka hingga 256 sesi serangan simultan sekaligus menjatuhkan sistem target dengan mengirimkan arus lalu lintas sampah yang terus-menerus hingga permintaan yang sah tidak lagi dapat diproses. Kemudian ada mitigasi. Ada beberapa mitigasi seperti analisis lalu lintas, kemudian penyaringan, ada firewall, ACL, membalikan proxy, pembatasan kecepatan, membatasi jumlah koneksi maksimum yang diperoleh untuk dibuat oleh satu alamat IP. Kemudian ada penyeimbang beban dan perangkat lunak pencegah DOS. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.